Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Gede Indra Raditya Nugraha. Nah, pada tutorial kali ini saya akan membahas mengenai eksplorasi mengenai inventory valuation. Oke, langsung saja. Jadi, pada inventory ini kita membahas mengenai inventory valuation ketika ingin membuat satu kategori produk baru. Nah, selain membahasnya, kita juga akan memberi simulasi bagaimana penerapan tiga costing method ini pada Odoo. Jadi, tiga costing method itu ada ketika kita membentuk sebuah produk kategori untuk inventory valuation itu sendiri. Nah, tiga costing method apa aja sih yang akan kita bahas dan kita simulasikan? Yaitu yang pertama kita punya standard price, yang kedua kita punya AVCO, average cost, dan yang ketiga kita punya FIFO atau first in first out. Oke, langsung ke yang pertama, kita ke standard price. Nah, jadi di sini di standard price itu kurang lebih seperti ini penjelasannya. Jadi kita membeli barang dengan satu harga yang costnya sudah ditentukan sebelumnya, yang dimana costnya nanti akan jadi nilai pada inventory valuation masing-masing per barang. Jadi kita misalnya beli barang harga 4.800 dan dengan cost 4.000. Nah, kemudian ingat kita punya cost 4.000 dan dia beli barang dengan harga lain dan costnya juga sama 4.000. Nah, nantinya costnya itu tercantum tuh harga 4.000 karena kita sudah mendefinisikannya sebesar 4.000. Itu dikarenakan kita menggunakan costing method yang bernama standard price. Nah, oke, karena tadi saya sudah menjelaskan bagaimana contohnya dan sekilas, sekarang kita lakukan implementasinya ke Odoo ya. Jadi pertama kita buka menu inventory. Buka menu inventory. Nah, setelah kita buka menu inventory, langkah selanjutnya kita bisa di sini kita pilih tab configuration, cari submenu product categories. Nah, submenu product categories di sini configuration, lalu ini product categories. Nah, setelah kita berada pada submenu product categories, selanjutnya kita buat produk categories baru dan klik tombol create. Nah, itu di sini adanya. Ini di sini product categories, kita klik create. Nah, selanjutnya ketika kita sudah membuka klik tombol create, selanjutnya kita memilih costing metode yaitu standard price karena sekarang kita sudah membahas tentang standard price dalam pembuatan produk kategoris. Nah, jadi ingat ini ada standard price, jadi kita jangan lupa untuk ubah jadi standard price. Jadi itu di mana? Di sini nih, costing method. Ini kita ubah jadi standard price sudah. Lalu ini kita buat manual saja, sesuaikan. Nah, ini nama kategorinya kita dari standar. Oke. Ini kita kemudian kita save. Nah, setelah kita save, ini sudah ada, ini standar price, manual, dan lain-lain. Namanya kategori standar. Langkah selanjutnya, setelah kita membuat produk kategoris, kita ke produk. Jadi kita ke tab master data, lalu cari submenu products. Ini ada di sini, master data, kemudian submenu products. Nah, pada submenu products, langkah selanjutnya adalah kita membuat produk baru dengan klik tombol create dan menggunakan dengan informasi berikut. Jadi sales price sekian, costnya sekian. Nah, itu jadi kita pertama kita create dulu produknya, yaitu klik di sini, ini kita create. Kita isikan informasinya, misalnya produk standar. Nah ini produk kategorinya itu kita buat yang tadi. Nah, tadi namanya kategori standar. Nah, ini oke, jika sudah, sales price-nya jangan lupa sesuaikan teman instruksi contoh yang tadi saya bikin. Sales price-nya sudah 48.000 dan cost-nya 20.000. Oke, sekarang kita isi terlebih dahulu. Sales price-nya 48.000 dan cost-nya 20.000. Oke, ini sudah diisi semua. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah kita sudah selesai membuatnya, kita beli produk baru tersebut dengan membuka menu purchase. Oh iya, tadi 20.000 itu sebagai harga standard price yang akan jadikan cost dalam perhitungan inventory valuation. Nah, sekarang kita beli produknya dengan menggunakan menu purchase. Kita cari dulu menu purchase yang ada di mana. Di sini kita cari menu purchase. Kita buka, lalu setelah kita ada di menu purchase, langkah selanjutnya kita buat RFQ baru dengan klik tombol create pada halaman request for quotation. Jadi kita create RFQ, itu di sini. Ini halaman request for quotation, lalu kita create.
Nah, kita create langkah selanjutnya kita membuat RFQ dengan informasi berikut, kuantitasnya 5 dan unit price-nya 40.000. Ini kita buat dulu. Oh iya, kan kita membeli produk yang baru, jadi produknya itu produk yang tadi ya. Oke, sekarang kita beli dulu produknya, kita buat dulu. Ini vendornya kita bisa bebas. Nah, ini kita add align. Nah, tadi namanya produknya tuh produk standar 1. Nah, kuantitasnya adalah 5 dan unit price-nya kita taruh 40.000. Nah, ini sudah 40.000. Sesuai dengan instruksi contohnya tadi, kuantitinya 5 dan unit price-nya 40.000. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita konfirmasi order dengan klik tombol confirm order. Namun sebelum kita konfirmasi order, terlebih dahulu kita save dulu RFQ-nya. Oke, ini kita save. Nah, setelah kita save baru kita klik confirm order ini. Nah, setelah kita klik confirm order, langkah selanjutnya adalah kita terima produk yang telah dibeli dengan klik tombol retrieve product. Nah, retrieve product itu ada di sini. Ini retrieve product, kita klik. Nah, setelah kita klik retrieve product, kemudian kita validasi penerima produk dengan klik tombol validate. Nah, klik tombol validate itu di sini. Kita klik apply. Nah, ini sudah terkirim barangnya dan maksudnya sudah terkirim di sini. Nah, setelah barang sudah terkirim ada di inventory kita, langkah selanjutnya adalah kita cek barang yang baru saja dibeli pada inventory dengan membuka modul inventory. Jadi kita buka dulu modul inventory. Sini ke inventory. Nah, ketika kita sudah di modul inventory, langkah selanjutnya kita tuh cari tab reporting dan cari submenu inventory valuation. Ini ya, kita cari di tab reporting lalu cari inventory valuation. Oke, kita cari dulu reporting dan inventory valuation. Ini reporting. Klik kalau inventory valuation. Nah, setelah kita berada pada inventory valuation ini kita klik dulu, pilih inventory valuation-nya. Nah, setelah kita berada di sini, langkah selanjutnya adalah kita melihat nih inventory valuation-nya. Nah, jangan lupa di sini kita terlebih dahulu kita group by dulu kategori. Nah, ini kategori tadi kita buat. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi inventory valuation-nya kuantitasnya 5 dan value-nya masing-masing 100.000. Oke. Nah, kenapa di sini value-nya dia 100.000 padahal tadi kita menambahkan harga sales price-nya sebesar 48.000 sebesar 48.000. Nah, jadi di sini karena dia yang dihitung adalah cost yang tadi kita masukkan dalam pembelian barang dalam pembuatan produk yang kita menuliskan cost-nya 20.000 dan sales price sebesar 48.000. Jadi inventory valuation ini dihasilkan totalnya berdasarkan cost dari suatu barang dikali dengan kuantitasnya, yaitu 100.000. Jadi seperti yang disampaikan nih, valuation-nya harga 200.000 bukan 200.000 karena jumlah barang dikali dengan cost yang menggunakan prinsip standar. Oh sorry, di sini dia unit price-nya 40.000 bukan 40.000 dikali 5. Di sini ada di sini, sorry. Jadi dia ini kan di sini 100.000 yang di Udo-nya 100.000 karena dia cost dikali 5, cost-nya 20.000 dikali 5 itu 100.000. Nah, dia itu nilainya bukan 200.000 karena bukan 40.000 kali 5, melainkan 20.000 yang ada pada cost di sini. Oke. Nah, oke. Jadi untuk standar price sudah clear. Jadi intinya kita memasukkan harga cost sendiri yang nantinya harga cost itu akan digunakan sebagai perhitungan inventory valuation untuk costing method standard price. Oke. Sekarang kita lanjut ke costing method kedua yaitu average cost. Nah, di sini average cost ini adalah cost barang tuh. Jadi cost tiap barang adalah rata-rata harga dari semua barang yang dibeli. Jadi contohnya kita beli 2 barang, harganya masing-masing 20.000. Nah, total harga semuanya tuh 40.000 kan. Nah, cost masing-masing barang itu rata-rata dari semua harga barang yang dibeli. Jadi semua harga itu 40.000 dibagi 2, 20.000 kan. Nah, lalu kita beli lagi nih 3 barang dengan masing-masing harga 30.000. Nah, jadi total harga semua barangnya
90.000 ini 3 kali 30.000 tambah 40.000, itu total harga barang sebelumnya itu 130.000. Dan untuk costnya masing-masing barang adalah 130.000 bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena total harga dibagi sama jumlah barang yang kita punya itu 3 dan 2, yaitu 26.000. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang kita ke langkah-langkah implementasinya. Seperti biasa, kayak tadi kita buka menu inventory, lalu cari produk kategoris, kita buat produk kategorisnya, lalu nanti kita buka produknya. Oke, sekarang kita buat produk kategorisnya terlebih dahulu. Oke, jadi kita ke inventory, kita ke configuration, kita ke produk kategoris, kita buat baru lagi. Tadi kategori standar, sekarang kategori average ya kita namanya. Nah, ini jangan lupa jadi ganti jadi ini, kemudian manual biasa, kayak kita save. Nah, ini pastikan kategori average, costing metode, average cost, dan manual. Nah, setelah kita sudah memiliki produk kategoris, langkah selanjutnya itu kita seperti tadi, kita membuat produk lagi nih. Nah, membuat produk itu seperti biasa, kayak tadi kita ke master data, lalu ke products. Nah, setelah kita di halaman produk, kita buat produknya sama seperti tadi. Ini kita sudah sampai langkah sini, sekarang kita buat produk baru. Tadi kan kita sudah buat ini produk kategori, sekarang kita buat produk baru. Oke, kita buat dulu produknya. Create produk. Kalau tadi namanya produk standar, itu produk average 1. Nah, ini produk kategorinya kita pakai yang kategori standar, karena kita pakai yang standar. Nah, kemudian jangan lupa kita isikan sales price dan cost-nya dengan instruksi yang sudah saya cantumkan di sini. Nah, di sini sales price-nya 84.000 dan cost-nya 0. Nah, dia kenapa 0? Karena kita menggunakan average cost yang nggak di set. Kayak di set itu kan standar price ya, costing method. Jadi kita sekarang menggunakan average cost yang cost-nya itu nggak di set. Oke. Jadi 84.000 dengan cost-nya 0. Ini 84. Cost 0 udah langsung aja. Oke, kemudian langsung saja kita buat. Nah, ini salah, kategori masih salah, sorry. Ini dia kategori, kita pilih yang kategori average ya, jangan salah. Nah, kategori average ini sudah. Oke. Nah, pastikan ini produk average dan kategori juga average ya. Nah, kemudian setelah kita membuat produknya, langkah selanjutnya adalah kita beli produk tersebut dengan buka modul purchase sama kayak tadi. Jadi kita ke halaman ke modul purchase dulu buat membuat RFQ. Untuk purchase. Nah, kita buat lagi ini ya. Oke, kita buat asal itu ya, vendor bebas. Lalu jangan lupa kita add line. Nah, untuk di sini produk itu yang tadi produk average. Sekarang kita pakai average. Kuantitinya kita lihat, kita udah masuk kuantiti berapa. Nah, di sini kita lihat kuantitinya 10 dengan harga 50.000. Oke, kuantiti 10 harga 50.000. Kuantitinya 10 harganya 50.000. Nah, totalnya tanpa teks lupa. Nah, ini udah 50.000, udah sesuai. Kemudian setelah kita sudah membuatnya, selanjutnya kita konfirmasi order seperti biasa. Dan jangan lupa sebelum konfirmasi kita save dulu. Nah, ini sudah ada sesuai. Lalu kita confirm order seperti tadi. Kemudian kita receive products sama kayak tadi, validate, apply. Nah, ini udah done, udah sesuai. Nah, setelah kita sudah sesuai, sudah menerima produknya, ini sudah kita jalankan. Sudah kita jalankan, nah selesai, kita cek lagi nih kayak yang tadi, ke tab modul inventory, kemudian ke tab reporting, lalu inventory valuation untuk ngecek inventory valuationnya. Nah, ini kita cek dulu, kita ke inventory lagi, kemudian kita ke reporting, inventory valuation. Kita cek, jangan lupa kategorinya di group by, cari yang kategori average. Nah, ini masih sesuai kan, jadi dia kuantitas 10 dengan value nya 5.000 itu
masing-masing harga per barangnya itu 50.000 dikali 10. Ini kita tunjukkan. Oke. Nah, kemudian lanjut kita beli produk yang sama dengan harga yang berbeda. Tadi kan kita beli harganya 50.000 kan. Nah, sekarang kita beli harga 20.000 dengan kuantitas 5. Nah, lakukan hal yang sama seperti tadi hingga kita mengecek lagi di bagian inventory valuation. Nah, lakukan terlebih dahulu. Jadi kita buat review lagi, kita ke purchase lagi. Setelah back purchase kita create lagi. Nah, ini kita buat lagi sama ini produk yang average, sekarang kita yang average. Nah, kuantitasnya itu jadi 5 dan unit price di 20.000 juga tanpa tax. Nah, ini 5 kuantitasnya 5 dan unit price 20.000 sesuai 5 dan 20.000. Oke, jika sudah kita save dulu, jangan lupa kita save. Baru seperti biasa kita confirm order, kita receive produk, kemudian validate lagi. Kemudian ini pengirimannya sudah kita terima. Nah, habis itu kita ke inventory lagi, kita ke reporting, dan kalau kita ke inventory evaluation kita terima. Lalu jangan lupa kita kategorikan biar mudah mencarinya. Lalu kita lihat yang average. Nah, di sini total inventory evaluation-nya sebesar 16.000. Nah, kita cek dulu nih. Apakah sesuai? Nah, sudah sesuai dengan. Jadi 500.000 tambah 100.000 kan 16.000, itu total inventory valuation-nya. Nah, cost yang dimiliki per barangnya itu berapa? Nah, caranya adalah total inventory valuation kan 16.000 kita bagi sama 15, yaitu hasilnya 40.000. Nah, kita cek apakah itu benar. Nah, kita cek itu di sini. Nah, ini cost-nya sudah benar 40.000 karena tadi 600.000 dibagi semua jumlah produk average yang ada di inventory kita, yaitu 15. 600.000 bagi 15 yaitu 400.000. Itu sesuai. Oke. Oke, kita sekarang lanjut ke costing method yang ketiga, yaitu FIFO, first in first out. Jadi ini cost barang yang dijual, seharga yang dijual pertama tuh seharga barang pertama masuk inventory. Jadi ada 3 barang. Barang pertama seharga 4.000, barang kedua 3.000, barang ketiga 2.000. Nah, kemudian ada customer yang beli barang nih. Dia nggak tahu pengen beli barang. Nah, ketika dia ingin beli barang, barang yang kita jual tuh adalah barang yang pertama. Barang yang pertama masuk ke inventory. Jadi yang 4.000. Kenapa kayak gitu? Jadi karena dia first in first out. First in masuk ke inventory dan first out juga dia yang keluar dari inventory itu. Jadi yang customer tersebut terima adalah barang yang 4.000. Nah, berikut langkah-langkah implementasinya. Oke, jadi seperti biasa kita buat dulu produk kategorisnya, lalu kita buat produk. Ini saya buat dulu produk kategorisnya. Oh, di sini. Oke. Ini kita buat. Tadi kan kita kategori standar kan tadi ya, kategori standar, kategori fresh. Sekarang berarti kita kategori FIFO. Nah, ini kita ubah jadi FIFO. Oke, ini menyesuaikan, lalu kita save. Oke, ini sesuai FIFO. Oke. Nah, kemudian sekarang kita buat produknya nih. Kita buat produknya, master data products. Buat produk namanya produk average 1 dan 1 berarti FIFO 1. Nah, produk kategori yang FIFO, jangan lupa. Oke, sudah kategori FIFO. Nah, kita lihat nih, kita ngesetnya berapa. Nah, jadi sales price 19.000 dan costnya 0. Kenapa 0? Karena kita menggunakan first in first out costing method. Kalau nggak 0 tuh kita menggunakan standard price berarti. Jadi kita sekarang menggunakan first in first out costing method, jadi costnya 0 dan sales price 19.000. Ini 19.000, ini 0, ini hilangi. Oke. Nah, lalu kita save. Oke, udah sesuai. Ini costnya masih 0, sales price 19.000. Nah, setelah kita membuat produk, seperti biasa kita akan membeli produk, lalu buat RFQ. Kita beli produk dulu untuk membuat RFQ.
ke modul purchase. Nah, di modul purchase ini kita create RFQ interior. Nah, kita pilih produknya. Produknya tadi produk Vivo 1. Nah, produk Vivo 1 dengan kuantitas sebanyak kuantitas 2, unit price 35.000. Oke, kita lihat kuantitas 2, unit price 35.000. Ini kuantitas 2, unit price 35.000. 70.000. Oke, jika sudah kita save dulu quotationnya. Lalu kita confirm order seperti biasa. Kita cek produknya, kita validasi penerimaan produknya juga. Oke, jika sudah, kemudian kita cek dulu nih di inventory lagi nih. Cek di inventory, di reporting, inventory valuation, berapa nilai valuationnya. Nah, jangan lupa juga buat di group by biar lebih mudah mencarinya, cari yang Vivo. Nah, ini 2, kan tadi unit price-nya 35.000 dan kuantitasnya 2. Jadi dikali 70.000. Oke. Nah, selanjutnya jika kita sudah mengecek itu, langkah selanjutnya adalah kita beli produk yang sama lagi dengan harga yang berbeda. Harga yang berbeda dan melakukan hal tersebut, cari sampai inventory valuation lagi. Oke, kita lakukan dulu. Kita beli lagi dengan produk yang sama namun dengan harga yang berbeda. Kuantitas sama tapi harganya ini 40.000 dan 4x, jadi dia 80.000. Kita save, lalu kita confirm order seperti biasa, konfirmasi pemesanannya, kita terima pemesanannya, lalu kita validasi penerimaannya. Nah, ini juga sudah, berarti kita ke inventory lagi untuk mengecek berapa nilai inventory valuation-nya. Nah, jika sudah, ini kita cek inventory valuation-nya, ini group by kategori, ini Vivo. Nah, ini sesuaikan, jadi tadi 70.000 ditambah masing-masing 40.000 kali 2, itu 80.000 tambah 70.000, 150.000. Dan dengan jumlah kuantitas yang kita punya tuh 4 unit. Oke, kita lihat langkah selanjutnya apa. Langkah selanjutnya tuh kita ini lagi, ini total inventory ya, kita 150.000 juga. Nah, setelah terakhir kita beli produk lagi yang sama namun dengan harga yang berbeda, yaitu harganya 45.000, kuantitasnya 1, dan kita akan mencari lagi sampai ke total inventory valuation. Ingat, kuantitasnya 1, unit price-nya 45.000. Oke, kita add dulu, kita bikin dulu RFQ-nya. Kita buat dulu lain. Produk yang sama. Kuantitas 1, harganya 40.000 dan tanpa tax. Oke, sudah tanpa tax, ini kita save, lalu kita confirm order, lalu kita terima produknya, lalu kita validasi penerimaan produk, kemudian kita ke modul inventory untuk mengecek bagaimana inventory valuation-nya. Nah, seperti lihat, dan jangan lupa dikategorikan agar lebih mudah mencarinya. Nah, ini sudah harga 95.000, tadi 150.000 tambah 45.000 satu barang. Nah, oke, selanjutnya adalah, nah, di sini total inventory-nya sudah 55.000 dan cost itu masih nilai 0. Kita cek dulu benar nggak sih cost nilainya 0. Nah, ini benar, cost masih nilainya 0 kan. Nah, kita lihat kenapa sih bisa cost nilainya 0. Jadi cost nilainya 0 itu karena belum ada penjualan. Nah, sekarang kita belajar ke penjualan, oke? Nah, jadi sini kita menjual produk dengan modul sales, habis itu buat quotation. Modul sales habis itu buat quotation ya. Kita ke modul sales. Habis itu kita buat quotation. Nah, ini kita create customer mungkin ini. Oke, lalu kita tambah produknya. Nah, produk yang ingin kita beli itu produk Vivo 1. Nah, kita lihat nih jumlah yang ingin kita beli itu berapa. Nah, jumlah yang kita beli itu 4 dengan unit price 100.000. Oke, jumlah kita beli 4, unit price 100.000. 100.
Jadi 1000. Oke. Nah, setelah kita sudah itu, kita save dulu. Nah, kemudian sudah kita konfirmasi, lalu klik tombol delivery, validasi. Setelah validasi kita cek lagi di nilai barang, inventory valuation ya, oke? Ini kita cek dulu sebentar. Kita confirm, kita ke delivery. Lalu kita ke ini, kita masing-masing kita validate terlebih dahulu. Oh, yang ini kita validate, benar, sorry. Ini initial demand. Oke, sebentar, ada kesalahan. Oke, sebentar. Ini kita akan melakukan validasi terlebih dahulu. Nah, ini kita validate terlebih dahulu. Nah, ini sudah terkirim berarti. Nah, setelah selesai sudah kita validasi, langkah selanjutnya itu kita cek kembali ke inventory untuk melihat apakah penjualan sudah berhasil atau belum. Nah, ini kita lihat. Kita grup juga. Nah, ini sisa 45.000. Kita cek dulu sebentar di sini. Kenapa bisa sisa 45.000? Jadi total inventory valuation itu cuma sisa 45.000 dan costnya barang sebesar 45.000. Kita lihat dulu, maksudnya benar-benar 45.000 atau enggak. Di sini kita lihat costnya 45.000 atau enggak. Kita buka. Nah, di sini costnya, ini cost yang terakhir itu masih 40.000, sorry. Jadi cost yang terakhir itu masih 40.000 karena dia tuh yang terakhir dijual gitu. Jadi terakhir dijual masih 40.000, bukan yang 45.000. Karena si 45.000 ini belum terjual, sedangkan cost yang terjual tuh, barang terakhir yang dijual tuh adalah yang 40.000. Oke. Ini ada sedikit kesalahan dalam penulisannya, sebentar. Jadi ingat, cost yang ada di barang itu adalah cost terakhir yang dijual kepada customer, bukan cost yang masih ada. Oke, ini sekarang kita benerin juga. Cost tersebut adalah 40.000 karena barang dengan harga 40.000 memang barang terakhir yang masuk ke inventory dan yang terakhir dijual. Oke, nah jadi ini sudah sesuai. Oke, jadi kita lihat lagi di sini, kembali ke valuation. Jadi dia masih punya, kita masih punya barang seharga 45.000 dan cost barang yang tadi terjual itu, terakhir terjual adalah 40.000. Jadi yang pertama terjual itu adalah dua barang yang 35.000 dan dua barang yang 40.000. Oke. Nah, sekian dari saya penjelasan mengenai standard price, mengenai event AFCO dan FIFO. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau kurang jelas, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya.